Perkenalkan saya Dr. Dimas yang jaga hari ini dengan Bapak Wahidin. Iya, Nah, Bapak usianya 35 tahun ya? iya betul. Nah, em, Bapak apakah sudah menikah, Pak? Sudah dong. Nah, baik, Bapak sekarang kita akan melaksanakan pemeriksaan fisik di abdomen Bapak. Kan Bapak tadi ada keluhan pembesaran ya Pak di abdomen. Iya, betul. Nanti saya akan lihat dulu bagaimana abdomennya. Nanti mungkin disentuh-sentuh gitu abdomennya Pak. Tapi tenang aja, bagaimana Pak? Apakah Bapak sedia? Bersedia. Bapak mungkin bisa disingsatin dulu bajunya sampai ke. Dan pertama kita amati dulu penampilan umum dari pasien, apakah dia normal atau dia memegang salah satu sisi dari abdomen dengan kesakitan. Lalu dari sisi kanan pasien, sini kita sudah sisi kanan, kita lihat permukaan dari abdomennya mulai dari kontur gerakan abdomennya sendiri, lalu lihat apakah ada tonjolan atau peristalsis. Dan kita bisa duduk seperti ini atau dengan membungkuk agar bisa melihat abdomennya lebih jelas. Di sini kita lihat apakah tadi kan sudah ada kulit besar. Lalu kita cek juga kulitnya, mulai dari warnanya sendiri, kita lihat apakah ada memar atau eritema atau ikterus. Lalu kita lihat apakah ada bekas luka daerah abdomennya. Di sini tidak ada. Lalu jika ada kita jelaskan atau bisa gambarkan nanti lokasinya. Lalu kita lihat striae atau stretch marknya. Di sini tidak ada. Lalu kita lihat apakah ada vena melebar. Jika ada vena yang kecil itu masih normal. Dan kita lihat juga apakah ada ruam atau ekimosis di bagian abdomennya. Selanjutnya ke auskultasi. Kita cek dengan stetoskop. Keempat kuat bunyi dari ususnya, bising ususnya. Kita cek apakah dia absen atau dia berada tinggi atau hiperaktif, atau dia suaranya metalik, atau dia bruit vaskular. Nah, lalu kita juga ke perkusi. Kita perkusi bagian keempat kuadrannya dengan kita lihat apakah distribusi dari timpani dan juga dunia. Misalnya di eruki di sini, di sini, di sini. Nah, di sini kita juga perkusi dada anterior di bawah bagian kanan, di bawah batas kosta kan, batas kosta di sini. Dan di situ biasanya ada dul karena ada liver. Nah, lalu kita perkusi dada anterior bawah bagian kiri seperti tadi di batas kosta. Kalau di situ biasanya timpani karena ada gelembung udara yang menutupi lambung dan juga adanya flexura limpa kolon. Nah, lalu kita palpasi, pertama palpasi ringan. Jadi dengan tangan dan lengan bawahnya kita dengan di bidang horizontal, lalu dengan jari rapat dan rata di dinding perut, kita palpasi dengan gerakan mencelup dengan lembut. Lalu di sini palpasi lembut ini membantu untuk mendeteksi adanya nyeri tekan abdomen, resistensi otot, dan beberapa organ yang superficial. Bapak, ini sakit nggak Pak? Tidak. Kalau ini? Tidak. Kalau ini Pak? Tidak. Di sini kedalaman palpasinya sampai 1 cm saja. Lalu dengan palpasi dalam, kita dengan dua tangan, kita palpasi kedua kuadrannya dalam yang sama. Seperti ini. Sama, kita lihat apakah ada massa atau tidak. Jika ada, kita lihat lokasinya, lalu bentuk-bentuknya, konsistensinya, jadi tekannya, lalu denyutnya, dan apakah ada mobilitas ketika respirasi atau tekanan di tangan yang kita pakai sebagai pemeriksa. Untuk dalamnya sendiri itu 4 cm dan tanda dari adanya radang peritoneum parietal itu biasanya ada kaku, lalu ada juga rebound kelembutan. Ini kita ke organ spesifik pertama hati. Di sini kita lihat dulu dari batas-batas hatinya. Kita mulai dari RLQ di dekat umbilikus sampai adanya dul. Persekusi ke atas menuju hati.
sini kita tandai. Lalu dari sini dari batas mid clavicle line, ya dari atas kita perkusi juga ke bawah sampai kita dul. Lalu kita nanti ukur dari batas kedua reduknya, yaitu biasanya batas-batas hatinya. Lalu kita palpasi, kita pertama letakkan tangan kita di belakang pasien seperti ini, menopang dari kosta ke 11 dan 12. Lalu kita tekan ke atas dan naikkan. Lalu kita mulai palpasi dengan margin kostanya dan margin kosta kanan. Dan palpasi ini menekan dindingnya ke bawah. Tarik nafas, Pak. Kita raba sampai kita terasa, tarik nafas lagi, Pak, hatinya. Nah, pemeriksaan lobus kiri ini biasanya dengan palpasi untuk lobus kiri sendiri, kita palpasinya garis tengah abdomen ke arah epigastrium dari umbilikus dengan cara sama. Tarik nafas lagi, Pak. Nah, tarik nafas lagi, Pak. Oke. Lalu jika tepi hatinya teraba, kita gambarkan ukurannya, lalu permukaannya, lalu marginnya, konsistensinya. Jika tadi nyeri tekan, kita coba lagi. Tarik nafas, Pak. Bukan nyeri, Pak? Tidak. Oke. Sini tidak, dan juga pulsasinya. Lalu kita ke periksa limpanya. Pertama perkusinya dulu. Sini perkusinya dan dinding dada kiri dari bawah anterior, kira-kira di batas redup jantung, yaitu di 36, di CS6, di garis anterior axillary. Lalu turun ke batas kosta, lalu turun sampai ke batas kosta. Nah, di sini. Lalu kita periksa tanda perkusinya. Perkusi saat rendah dari garis aksialis anterior kiri. Biasanya daerah ini biasanya timpani kayak tadi. Lalu tarik nafas, Pak, dan kita perkusi lagi. Tarik nafas lagi, Pak. Jika pasiennya normal, biasanya masih timpani. Tadi masih timpani berarti masih normal. Lalu ke palpasi limpa, di sini pasiennya relax. Lalu dengan tangan kiri kita wrap around, lalu kita angkat lagi bagian kiri pasien, dan kita mulai palpasi ke arah kosta pasien dengan tangan kanan, arah limpa. Palpasinya dengan menekan dinding abdomen ke bawah, dan kita lihat apakah ada terasa atau tidak. Dan biasanya palpasi ini dimulai dengan dari asis atau anterior superior iliac spine kanan, nanti ke melewati umbilikus dan ke arcus costa kiri. Jika teraba, gambarkan ukuran limpanya membesar dengan skala Schaffner, nyeri dan kontur limpa. Dan jika sulit, kita bisa lakukan di posisi decubitus lateral kanan. Meraba limpa bisa dengan posisi decubitus lateral kanan. Kok bisa ngambil ke sini, Pak? Nah, dengan posisi gini kita sama seperti tadi, dengan tangan kiri kita, lalu dengan tangan kanan kita form palpasi. Lalu kita ke palpasi ginjal kiri. Di sini kita pindah ke sisi kiri pasien, lalu kita tangan kanan kita di belakang pasien, yaitu di bawah atau sejajar dengan kosta 12. Angkat tangan, lalu kita angkat. Lalu kita mulai dengan tangan kiri kita mulai meraba. Dengan kita mulai pindahkan ginjal ke anterior. Lalu di tarik nafas. Nah, ketika pasien tarik nafas lagi, Pak. Kalau masih kuat di eluki, tepat di bawah kosta. Nah, coba kita untuk menangkap dari ginjalnya dengan kedua tangan kita. Tarik nafas, Pak. Nah, kita perlahankan melepaskan tangan kiri kita dan rasakan ginjal kembali lagi ke posisi ekspresinya.
Lalu jika ginjal teraba, kita gambarkan ukuran, kontur, dan nyeri tekannya. Coba tarik nafas lagi Pak. Kan nyeri Pak? Tidak. Kalau ini? Tidak. Nah. Tarik. Lalu kita ke ginjal kanan, seperti tadi ginjal kiri, kita mulai dulu dengan letakkan tangan kiri kita di belakang pasien sejajar dengan kostal 12. Kita angkat, lalu kita angkat tangan kanan kita, lalu kita pindahkan ginjal ke anterior. Lalu kita palpasi di RUQ lateral dan sejajar dengan ototrectus. Tarik nafas Pak. Nah, ketika tarik nafas dalam-dalam, pada puncak inspirasi kita tekan dengan kuat. Tarik nafas yang dalam Pak. Nah, tekan dengan kuat RUQ-nya. Lalu tepat di bawah kosta. Seperti tadi kita coba untuk menangkap dari ginjal dan antara kedua tangan kita. Lalu minta tarik nafas Pak. Keluarin. Nah, di sini ketika kita minta pasien untuk menghembuskan nafas, kita nanti raba, kita lihat apakah ginjalnya kembali ke posisi semulanya. Dan jika ginjal teraba seperti tadi, kita gambarkan ukuran, kontur, dan nyeri tekannya. Coba tarik nafas lagi Pak. Nyeri Pak? Enggak. Kalau ini? Tidak. Nah. Lalu kita ke kelembutan perkusi ginjal. Di sini pasiennya duduk. Lalu lakukan dari belakang pasien, menempatkan tangan kiri kita di sisi palmar di CVA kanannya. Sini. Lalu tempatkan bagian ulnar dari kepala tangan kita di atas tangan kiri di CVA kanan. Lalu kita mulai dipukul. Apakah nyeri Pak? Tidak. Ini? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Nah, pukul bagiannya. Tadi kita pukul bagian ulnarisnya dengan kecepatan yang cukup. Lalu kita lakukan juga tindakan di sebelah kedua sisi. Kita periksa aortanya pertama dengan kompresnya dulu. Kita tekan daerah epigastrium sedikit ke kiri dari garis tengah. Lalu seperti ini kita tekan. Nah, kita identifikasi pulsasi aortanya. Nah, jika pada pasiennya lebih dari 50 tahun, nilai lebar aortanya dengan menekan dalam perut bagian atas dengan sudut tangan di setiap sisi aorta. Seperti ini. Nah, jika di usia 50 tahun ini lebar aortanya itu normalnya tidak lebih dari 3 cm. Selanjutnya kita ke teknik khusus, pertama ASI-TES. Pertama kita lakukan perkusi dari umbilikus ke kantung kiri atau kanan. Di sini kita ke kiri. Tentukan sampai ke dul. Lalu kita tandai bunyi dengan menempatkan jari kita di sebagai tandanya. Kenapa bisa miring ke kanan Pak? Di sini kita miring ke kanan. Lalu kita diamkan selama 30 sampai 20 detik sampai semenit. Lalu balik lagi ke tempat lagi Pak. Nah, di sini kita perkusi lagi bagian yang sama dan kita lihat apakah dia ada perubahan suara menjadi dul, dari dul menjadi timpanik. Nah, lalu kita dengan lanjut uji gelombang fluida. Sini tangan kita berada di sisi kiri dan kanan perut pasien. Lalu ketuk salah satu dari sisinya dengan ujung jari kita dengan kuat. Lalu kita rasakan impuls yang dari satu sisi ke sisi lain. Nah, ujinya ini positif jika ada getaran. Jangan kesini mas. Jangan kesini. Baik, pas setelah pemeriksaan tadi kita temukan bahwa masih normal aja untuk abdomennya, alhamdulillah. Nah, mungkin segitu saja Pak untuk pemeriksaannya. Apakah ada pertanyaan Pak? Tidak dokter, mohon. Baik, terima kasih Pak. Iya dok.